Jauh di dalam hutan hujan Amazon yang lebat, tersembunyi rahasia peradaban kuno yang telah terlupakan oleh waktu. Selama berabad-abad, dunia percaya bahwa hutan belantara ini terlalu keras untuk dihuni oleh masyarakat yang kompleks. Namun, di bawah kanopi hijau yang tak berujung, terbaring bukti kehidupan manusia yang jauh lebih canggih daripada yang pernah kita bayangkan. Ketika penjelajah Eropa pertama kali memasuki Amazon pada abad ke-16, mereka melaporkan melihat kota-kota besar yang membentang sepanjang sungai. Seorang penjelajah Spanyol bernama Francisco de Orellana, yang melakukan ekspedisi pada tahun 1542, mencatat bahwa ia melihat pemukiman yang padat penduduk, dengan jalan-jalan yang teratur dan plaza-plaza yang luas. Ia menggambarkan desa-desa yang begitu dekat satu sama lain, sehingga asap dari satu pemukiman dapat terlihat dari pemukiman lainnya. Namun, ketika penjelajah berikutnya kembali beberapa dekade kemudian, kota-kota itu telah lenyap, seolah-olah tidak pernah ada. Selama hampir 400 tahun, para ilmuwan menganggap laporan-laporan ini sebagai dongeng belaka. Mereka percaya bahwa tanah hutan Amazon terlalu miskin nutrisi untuk mendukung pertanian berskala besar, dan bahwa hutan ini hanya pernah dihuni oleh kelompok-kelompok kecil pemburu pengumpul. Pandangan ini begitu mengakar, sehingga gagasan tentang peradaban kompleks di Amazon dianggap mustahil. Tetapi pada pertengahan abad ke-20, penemuan-penemuan baru mulai mengubah pemahaman kita. Para arkeolog menemukan jenis tanah yang sangat subur di tengah hutan, yang dikenal sebagai terra preta, atau tanah hitam. Tanah ini, yang berwarna gelap dan kaya akan karbon, sangat berbeda dari tanah hutan Amazon yang biasa berwarna merah dan miskin nutrisi. Yang mengejutkan, terra preta ini bukan terbentuk secara alami, melainkan diciptakan oleh manusia purba. Penelitian menunjukkan bahwa penduduk asli Amazon kuno telah mengembangkan teknologi pertanian yang luar biasa canggih. Mereka mencampurkan arang, tulang, pecahan tembikar, dan kompos organik ke dalam tanah, menciptakan medium tanam yang subur dan berkelanjutan. Terra preta ini tetap subur hingga hari ini, ribuan tahun setelah pembuatannya, dan bahkan dapat meregenerasi dirinya sendiri. Ini adalah prestasi pertanian yang belum dapat ditiru oleh ilmu pengetahuan modern. Penemuan terra preta membuka mata dunia terhadap kemungkinan bahwa Amazon pernah menjadi rumah bagi jutaan orang. Di beberapa wilayah, tanah hitam ini ditemukan tersebar di area seluas ratusan hektar, menunjukkan bahwa pemukiman kuno ini jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Para ilmuwan kini memperkirakan bahwa sebelum kedatangan orang Eropa, Amazon mungkin telah dihuni oleh 5 hingga 10 juta orang. Jumlah yang setara dengan populasi London pada masa yang sama. Namun, apa yang terjadi dengan semua orang ini? Mengapa peradaban besar ini lenyap begitu saja?
Jawabannya terletak pada salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia. Ketika penjelajah Eropa tiba, mereka tidak hanya membawa senjata dan keinginan untuk emas, tetapi juga penyakit-penyakit yang mematikan. Cacar, campak, influenza, dan penyakit lainnya menyebar dengan cepat di antara penduduk asli yang tidak memiliki kekebalan terhadap patogen dunia lama. Dalam waktu kurang dari 100 tahun setelah kontak pertama, diperkirakan 90% dari populasi asli Amazon telah musnah. Desa-desa yang pernah ramai menjadi sunyi. Ladang-ladang yang pernah dikelola dengan hati-hati ditinggalkan dan perlahan ditelan kembali oleh hutan. Pengetahuan yang telah dikumpulkan selama ribuan tahun tentang tanaman obat, teknik pertanian, dan cara hidup harmonis dengan hutan, hilang bersama mereka yang meninggal. Yang tersisa hanyalah fragmen-fragmen ingatan, yang disampaikan melalui cerita-cerita lisan oleh keturunan yang selamat. Ketika hutan tumbuh kembali menutupi jejak-jejak peradaban ini, sejarah mereka tenggelam ke dalam kegelapan. Hutan Amazon, yang kini kita lihat sebagai belantara yang tak tersentuh, sebenarnya adalah lanskap yang pernah dibentuk oleh tangan manusia. Dan di bawah dedaunan yang lebat, di dalam tanah yang telah menyimpan rahasia selama berabad-abad, terbaring kisah-kisah yang menunggu untuk diceritakan kembali. Di wilayah timur Amazon, di negara yang kini dikenal sebagai Brasil, para arkeolog telah menemukan struktur-struktur geometris yang menakjubkan. Dari udara, terlihat ratusan gundukan tanah berbentuk lingkaran, persegi, dan pola-pola kompleks lainnya yang tersebar di lanskap. Struktur-struktur ini, yang disebut geoglif, memiliki diameter hingga 300 meter. Mereka dibangun dengan memindahkan ribuan ton tanah, menciptakan parit-parit dan tanggul yang membentuk pola geometri sempurna. Yang paling mengagumkan adalah bahwa geoglif ini dibangun tanpa teknologi modern, tanpa alat logam, dan tanpa roda. Para peneliti memperkirakan bahwa lebih dari 1.000 struktur semacam ini tersebar di seluruh Amazon, dan mungkin masih banyak lagi yang belum ditemukan, tersembunyi di bawah kanopi hutan. Tujuan pasti dari struktur-struktur ini masih menjadi misteri. Beberapa ilmuwan percaya mereka digunakan untuk upacara keagamaan, sementara yang lain berpendapat bahwa mereka mungkin berfungsi sebagai observatorium astronomi, atau pusat-pusat komunitas tempat orang berkumpul untuk acara-acara penting. Penemuan geoglif ini hanya mungkin terjadi karena deforestasi modern. Ketika pohon-pohon ditebang untuk pertanian dan peternakan, struktur-struktur kuno yang telah tersembunyi selama berabad-abad akhirnya terungkap. Ini adalah ironi yang menyedihkan, bahwa kehancuran hutan mengungkapkan bukti peradaban kuno yang pernah hidup harmonis dengannya. Setiap geoglif yang ditemukan menambah bukti bahwa Amazon bukan hutan perawan yang tidak tersentuh, melainkan lanskap budaya yang telah dibentuk oleh ribuan tahun aktivitas manusia. Jauh di bagian barat Amazon,
Di kaki pegunungan Andes, terdapat bukti sistem jalan kuno yang menghubungkan pemukiman-pemukiman di hutan dengan peradaban pegunungan. Jalan-jalan ini, yang sebagian dibangun dengan batu, memungkinkan perdagangan dan pertukaran budaya antara dataran rendah dan dataran tinggi. Penduduk Amazon menukar ikan kering, buah-buahan tropis, bulu burung eksotis, dan tanaman obat dengan garam, logam, dan barang-barang lain dari pegunungan. Jaringan perdagangan ini menciptakan hubungan yang kompleks antara berbagai kelompok masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa suku Amazon kuno memiliki hubungan diplomatik yang rumit, dengan aliansi dan persaingan yang mirip dengan negara-negara di belahan dunia lain. Mereka tidak hidup dalam isolasi, tetapi sebagai bagian dari jaringan sosial dan ekonomi yang luas yang membentang melintasi benua. Di antara penemuan paling menarik adalah bukti bahwa penduduk Amazon kuno memiliki pengetahuan botani yang sangat mendalam. Mereka tidak hanya berburu dan mengumpulkan makanan dari hutan, tetapi secara aktif mengelola dan memodifikasi komposisi hutan itu sendiri. Para ilmuwan telah menemukan bahwa banyak pohon buah-buahan yang dianggap tumbuh liar, sebenarnya ditanam dan dipelihara oleh manusia ribuan tahun yang lalu. Pohon-pohon seperti kacang Brasil, kakao, dan berbagai jenis palem buah, ditemukan dalam konsentrasi tinggi di sekitar situs-situs arkeologi. Praktik ini, yang dikenal sebagai kehutanan analog, menunjukkan pemahaman yang canggih tentang ekologi hutan. Penduduk asli tidak hanya mengambil dari hutan, tetapi memperkayanya, menciptakan taman hutan yang menyediakan makanan berkelimpahan sambil mempertahankan keanekaragaman hayati. Mereka menciptakan hutan yang lebih produktif dan lebih kaya akan spesies yang berguna bagi manusia, tanpa menghancurkan keseimbangan ekosistem. Pengetahuan ini, yang dikembangkan melalui ribuan tahun pengamatan dan eksperimen, kini menjadi subjek penelitian intensif oleh para ilmuwan yang mencari cara berkelanjutan untuk mengelola hutan tropis. Salah satu aspek paling mengagumkan dari peradaban Amazon kuno adalah seni tembikar mereka. Di Pulau Marajo, yang terletak di muara sungai Amazon, para arkeolog telah menemukan keramik yang sangat indah dan rumit, yang berasal dari periode antara 400 hingga 1400 tahun Masehi. Tembikar Marajoara, sebagaimana dikenal, dihiasi dengan pola-pola geometris yang kompleks, representasi hewan, dan figur manusia yang bergaya. Beberapa vas dan guci mencapai tinggi lebih dari 1 meter, menunjukkan keahlian teknis yang luar biasa. Yang membuat tembikar ini istimewa bukan hanya keindahannya, tetapi juga apa yang diungkapkannya tentang struktur sosial masyarakat yang membuatnya. Pembuatan keramik berkualitas tinggi memerlukan spesialisasi, waktu luang, dan sistem sosial yang dapat mendukung pengrajin. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Marajoara memiliki ekonomi yang cukup makmur untuk memungkinkan beberapa orang fokus pada seni daripada produksi makanan. Mereka memiliki hierarki sosial,
dengan pemimpin dan elit yang dapat memesan karya seni khusus, dan kemungkinan sistem kepercayaan yang kompleks yang tercermin dalam motif-motif pada keramik mereka. Malam semakin larut, dan kisah peradaban yang hilang ini terus terungkap perlahan. Di kegelapan hutan yang tenang, bergema bisikan masa lalu, menceritakan kehidupan yang pernah berkembang di tempat yang kini tampak begitu liar dan tidak terjamah. Saat fajar menyingsing di atas kanopi hutan, cahaya lembut menyentuh sungai-sungai yang mengalir tenang. Sungai-sungai ini yang membentuk jaringan seperti urat nadi di seluruh Amazon, adalah jalan raya bagi peradaban kuno. Penduduk asli mengembangkan teknologi perahu yang canggih, membuat kano-kano besar dari batang pohon tunggal yang dapat mengangkut puluhan orang dan barang dagangan dalam jumlah besar. Beberapa kano ini mencapai panjang lebih dari 15 meter. Cukup besar untuk melakukan perjalanan ratusan kilometer menyusuri dan melintasi sungai-sungai yang luas. Pengetahuan tentang sungai adalah kunci kelangsungan hidup mereka. Penduduk Amazon kuno memahami pola musiman banjir dan surut dengan sempurna, dan mereka membangun pemukiman mereka dengan mempertimbangkan siklus air ini. Di beberapa wilayah, mereka membangun gundukan tanah yang tinggi, yang disebut tesos, yang berfungsi sebagai platform untuk rumah dan bangunan penting. Gundukan-gundukan ini melindungi pemukiman dari banjir musiman, sementara area di sekitarnya digunakan untuk pertanian yang memanfaatkan tanah yang diperkaya oleh sedimen yang dibawa banjir. Di wilayah Llanos de Mojos di Bolivia, para arkeolog telah menemukan sistem manajemen air yang luar biasa kompleks. Peradaban Pracolumbus di sana membangun jaringan kanal, tanggul, dan kolam buatan yang membentang lebih dari 500 km persegi. Sistem ini dirancang untuk mengendalikan aliran air selama musim hujan, mencegah banjir, dan menyimpan air untuk musim kemarau. Mereka menciptakan ladang-ladang yang ditinggikan, yang dikenal sebagai camelones, yang memungkinkan pertanian sepanjang tahun meskipun kondisi banjir musiman yang ekstrim. Teknik rekayasa ini menunjukkan pemahaman hidrologis yang mendalam dan kemampuan untuk memodifikasi lanskap dalam skala yang sangat besar. Para insinyur kuno ini bekerja tanpa alat logam modern, tanpa mesin, hanya dengan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi dan kemauan untuk bekerja bersama dalam jumlah besar. Diperkirakan bahwa ribuan orang terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur ini, yang memerlukan perencanaan sosial dan organisasi tenaga kerja yang canggih. Kehidupan spiritual penduduk Amazon kuno sama kayanya dengan prestasi material mereka. Penelitian etnografis terhadap suku-suku yang masih hidup, yang mungkin mewarisi tradisi kuno, mengungkapkan pandangan dunia yang melihat hutan sebagai entitas yang hidup dan sakral. Setiap pohon, setiap sungai, setiap makhluk, memiliki roh dan perannya sendiri dalam jaringan kehidupan yang saling terhubung. Syaman, atau dukun spiritual, bertindak sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia roh,
menggunakan tanaman obat dan ritual untuk menyembuhkan penyakit dan menjaga keseimbangan. Penggunaan tanaman psikoaktif dalam upacara keagamaan adalah praktik yang telah berlangsung ribuan tahun. Ayahuasca, minuman yang dibuat dari tanaman merambat dan daun semak tertentu, telah digunakan dalam ritual spiritual sejak zaman kuno. Para syaman percaya bahwa ayahuasca membuka pintu persepsi, memungkinkan mereka berkomunikasi dengan roh leluhur dan mendapatkan pengetahuan tentang penyembuhan dan kebijaksanaan. Pengetahuan tentang kombinasi tanaman yang tepat, yang harus dicampur dengan presisi untuk menciptakan efek yang diinginkan, adalah hasil dari ribuan tahun eksperimen dan pengamatan yang cermat. Dalam keheningan malam, ketika langit Amazon dipenuhi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, penduduk kuno menatap ke atas dan membaca cerita di konstelasi. Mereka memiliki astronomi mereka sendiri, sangat berbeda dari tradisi Eropa atau Asia. Sementara budaya lain melihat pola dalam bintang-bintang terang, penduduk Amazon melihat konstelasi dalam kegelapan di antara bintang-bintang. Area-area gelap di Bima Sakti yang mereka interpretasikan sebagai hewan dan figur mitologis. Mereka menggunakan pengetahuan astronomi ini untuk menentukan waktu penanaman dan panen, menavigasi hutan di malam hari, dan merayakan siklus musiman yang mengatur kehidupan mereka. Seni cadas yang ditemukan di berbagai gua dan tebing di seluruh Amazon memberikan jendela langka ke dalam pikiran penduduk kuno. Lukisan-lukisan ini, beberapa di antaranya berusia lebih dari 10.000 tahun, menggambarkan adegan perburuan, tarian ritual, dan makhluk-makhluk yang tampaknya mitologis. Di beberapa lokasi, seperti Serra da Capivara di Brasil, ribuan lukisan cadas menutupi dinding batu, menciptakan galeri seni prasejarah yang menakjubkan. Yang menarik adalah bahwa lukisan-lukisan ini tidak statis, tetapi ditambahkan dan dimodifikasi selama ribuan tahun. Generasi demi generasi kembali ke tempat-tempat sakral yang sama, menambahkan cerita mereka sendiri di samping cerita leluhur mereka. Ini menciptakan catatan visual yang berkelanjutan dari kehidupan dan kepercayaan masyarakat yang hidup di lanskap ini selama ribuan tahun. Setiap lapisan lukisan adalah seperti halaman dalam buku sejarah yang panjang, ditulis bukan dengan kata-kata, tetapi dengan pigmen merah, kuning, dan hitam yang dibuat dari mineral dan tanaman. Angin malam bertiup lembut melalui dedaunan, membawa aroma tanah basah dan bunga-bunga yang mekar di kegelapan. Disinilah, di dalam hutan yang tak pernah sepenuhnya tidur, masa lalu dan masa kini bersatu dalam harmoni yang tenang. Dalam kesunyian hutan yang mendalam, tersimpan rahasia tentang bagaimana penduduk Amazon kuno menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Salah satu penemuan paling menarik adalah bukti tentang diet mereka yang sangat beragam dan bergizi. Analisis residu pada pecahan tembikar kuno mengungkapkan bahwa mereka memasak dan mengonsumsi lebih dari 80 spesies ikan yang berbeda, puluhan jenis buah-buahan, kacang-kacangan, dan umbi-umbian.
Mereka juga memelihara penyu air tawar dalam kolam-kolam buatan, menciptakan sistem aquakultur yang berkelanjutan ribuan tahun sebelum praktik serupa muncul di tempat lain di dunia. Teknik pengawetan makanan mereka juga menunjukkan kecerdikan yang luar biasa. Dengan menggunakan asap, garam, dan fermentasi, mereka mampu menyimpan daging dan ikan untuk waktu yang lama, memastikan pasokan makanan bahkan selama musim langka. Mereka menemukan cara untuk menghilangkan racun dari tanaman seperti singkong, yang dalam keadaan mentah mengandung sianida mematikan, mengubahnya menjadi sumber karbohidrat yang aman dan berlimpah. Proses ini, yang melibatkan perendaman, pemerasan, dan pemanasan, memerlukan pengetahuan kimia intuitif yang dikembangkan melalui generasi eksperimen yang hati-hati. Di tengah hutan, para peneliti telah menemukan bukti tentang pasar-pasar kuno tempat orang berkumpul untuk berdagang. Analisis arkeologi menunjukkan bahwa barang-barang dari wilayah yang sangat jauh ditemukan di pemukiman-pemukiman tertentu, menunjukkan adanya jaringan perdagangan yang luas. Kerang laut dari pantai Pasifik ditemukan ratusan kilometer ke pedalaman. Sementara obsidian dari pegunungan Andes ditemukan di dataran rendah Amazon. Bulu burung macau yang berwarna cerah, sangat dihargai untuk upacara dan hiasan, diperdagangkan ke seluruh benua. Perdagangan ini bukan hanya tentang barang material, tetapi juga tentang pertukaran ide dan pengetahuan. Ketika pedagang dari berbagai wilayah bertemu, mereka membawa cerita, teknik, dan kepercayaan dari tanah asal mereka. Ini menciptakan pencampuran budaya yang kaya, di mana inovasi dari satu kelompok dapat menyebar dan diadaptasi oleh kelompok lain. Bahasa-bahasa yang berbeda berinteraksi, menciptakan lingua franca untuk perdagangan, sementara motif seni dan gaya tembikar menyebar melintasi jarak yang luas. Dalam bidang kedokteran, penduduk Amazon kuno telah mengembangkan farmakope yang sangat canggih. Mereka mengenal ribuan tanaman obat dan penggunaannya yang spesifik untuk berbagai penyakit. Kulit pohon kina, misalnya, yang mengandung kinin, telah digunakan selama berabad-abad untuk mengobati demam dan malaria. Ketika orang Eropa pertama kali belajar tentang tanaman ini dari penduduk asli, itu menjadi salah satu obat paling penting dalam sejarah kedokteran Barat. Namun, kina hanyalah satu dari ribuan tanaman dalam gudang pengetahuan medis Amazon. Para syaman adalah penjaga pengetahuan medis ini. Mereka menjalani pelatihan yang panjang dan ketat, seringkali dimulai sejak masa kanak-kanak, untuk mempelajari sifat-sifat setiap tanaman, bagaimana mengidentifikasinya di hutan, bagaimana mempersiapkannya, dan dalam dosis apa mereka harus diberikan. Pengetahuan ini disampaikan secara lisan, melalui lagu-lagu, cerita, dan pengalaman langsung di hutan. Setiap syaman juga memiliki hubungan pribadi dengan roh-roh tanaman, yang mereka percaya membimbing mereka dalam penyembuhan.
Arsitektur pemukiman Amazon kuno juga mengungkapkan tingkat perencanaan dan organisasi yang mengesankan. Di beberapa situs, rumah-rumah tersusun dalam pola melingkar atau radial di sekitar plaza sentral, yang berfungsi sebagai ruang komunal untuk pertemuan, upacara, dan perdagangan. Rumah-rumah ini, yang dibangun dari kayu dan daun palem, dirancang dengan cerdas untuk sirkulasi udara maksimal dalam iklim tropis yang lembab. Atap yang tinggi dan curam memungkinkan udara panas naik dan keluar, sementara dinding yang terbuka memungkinkan angin bertiup, menjaga interior tetap sejuk bahkan di siang hari yang panas. Struktur-struktur yang lebih besar, mungkin rumah kepala suku atau tempat upacara, seringkali dihiasi dengan ukiran dan lukisan yang rumit. Meskipun kayu dan bahan organik telah lama membusuk, jejak tiang-tiang dan lubang pos yang ditemukan dalam pola teratur mengungkapkan skala dan kompleksitas bangunan-bangunan ini. Beberapa struktur cukup besar untuk menampung ratusan orang, menunjukkan bahwa masyarakat ini mengadakan pertemuan besar dan upacara kolektif yang melibatkan seluruh komunitas. Salah satu aspek yang paling mengharukan dari peradaban Amazon kuno adalah bukti perawatan mereka terhadap anggota masyarakat yang rentan. Para arkeolog telah menemukan kerangka individu yang menderita cedera serius atau cacat sejak lahir, namun hidup hingga usia lanjut. Ini menunjukkan bahwa komunitas merawat mereka yang tidak dapat merawat diri sendiri, memberikan makanan, perlindungan, dan dukungan. Dalam masyarakat di mana kelangsungan hidup seringkali bergantung pada kemampuan fisik, komitmen untuk merawat yang lemah menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam dan ikatan sosial yang kuat. Malam semakin dalam, dan bintang-bintang bergerak perlahan melintasi langit. Di kejauhan, suara nokturnal hutan menciptakan simfoni lembut yang menenangkan, seperti lagu pengantar tidur dari masa yang telah lama berlalu. Saat embun pagi mulai turun di atas daun-daun yang lebar, kita dapat membayangkan bagaimana penduduk Amazon kuno memulai hari mereka. Kehidupan mereka mengikuti ritme alam yang konstan. Bangun dengan cahaya pertama dan beristirahat saat kegelapan tiba. Namun, kehidupan mereka jauh dari primitif atau sederhana. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa mereka memiliki sistem kalender yang canggih, berdasarkan pengamatan bulan, bintang, dan siklus alam seperti migrasi ikan dan burung. Kalender ini membantu mereka merencanakan aktivitas pertanian, menentukan waktu terbaik untuk berburu, dan mengatur upacara keagamaan yang penting. Musik dan tarian memainkan peran sentral dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat Amazon kuno. Mereka menciptakan berbagai instrumen dari bahan-bahan yang tersedia di hutan, termasuk seruling yang terbuat dari tulang burung atau bambu, drum dari batang pohon yang dilubangi, dan genta-genta dari biji-bijian kering dan kerang. Setiap instrumen memiliki makna spiritual tersendiri, dan suaranya dipercaya dapat memanggil roh-roh tertentu atau mempengaruhi cuaca dan hasil panen. Tarian ritual, yang sering berlangsung sepanjang malam,
berfungsi untuk memperkuat ikatan komunitas, merayakan peristiwa penting, dan menjaga keseimbangan dengan dunia spiritual. Di sepanjang tepi Sungai Negro, salah satu anak sungai terbesar Amazon, para arkeolog telah menemukan bukti pemukiman yang sangat besar yang berkembang antara tahun 1000 hingga 1500 Masehi. Pemukiman-pemukiman ini, yang dapat menampung ribuan penduduk, memiliki struktur sosial yang hierarkis dengan kepala suku yang kuat. Makam-makam elit yang ditemukan di situs-situs ini berisi barang-barang mewah seperti perhiasan batu giok, keramik yang dihias dengan indah, dan senjata seremonial, menunjukkan adanya stratifikasi sosial yang jelas. Namun, hierarki ini tampaknya tidak sekaku yang ditemukan di beberapa peradaban kuno lainnya. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa bahkan orang biasa memiliki akses ke barang-barang berkualitas dan diet yang baik, menunjukkan sistem yang relatif egaliter meskipun ada pemimpin yang jelas. Keputusan-keputusan penting kemungkinan dibuat melalui konsensus, dengan kepala suku bertindak lebih sebagai koordinator dan penengah daripada penguasa absolut. Model kepemimpinan ini memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi, membantu masyarakat merespons tantangan lingkungan dan sosial dengan lebih efektif. Salah satu misteri terbesar yang masih membingungkan para peneliti adalah sistem tulisan atau notasi yang mungkin digunakan oleh beberapa kelompok Amazon kuno. Meskipun tidak ada bukti definitif tentang sistem tulisan yang sepenuhnya berkembang, beberapa artefak menunjukkan penggunaan simbol-simbol yang konsisten. Pola-pola tertentu yang berulang pada tembikar, ukiran kayu, dan seni cadas mungkin merupakan bentuk komunikasi simbolik atau sistem mnemonik untuk merekam informasi penting. Beberapa suku juga menggunakan tali simpul, mirip dengan kuipu yang digunakan oleh peradaban Inca, untuk mencatat informasi numerik dan mungkin narasi. Hubungan antara manusia dan hewan di Amazon kuno sangat berbeda dari pandangan modern tentang pemisahan antara alam dan budaya. Penduduk asli melihat diri mereka sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar, bukan sebagai penakluk atau pengatur alam. Mereka memelihara hewan-hewan tertentu, bukan untuk konsumsi, tetapi sebagai teman dan anggota keluarga. Burung macau, monyet, dan bahkan jaguar terkadang dipelihara dan dirawat dengan penuh kasih sayang. Tulang-tulang hewan yang ditemukan dikubur bersama manusia menunjukkan bahwa beberapa hewan dianggap memiliki status spiritual yang setara dengan manusia. Konsep kepemilikan tanah di masyarakat Amazon kuno juga sangat berbeda dari konsep Eropa. Tanah tidak dimiliki oleh individu, tetapi dipegang secara kolektif oleh komunitas atau klan. Setiap keluarga memiliki hak untuk menggunakan area tertentu untuk pertanian atau berburu. Tetapi hak-hak ini datang dengan tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola tanah dengan bijaksana. Jika seseorang meninggalkan atau tidak menggunakan tanah selama periode waktu tertentu, hak itu dapat berpindah ke orang lain. Sistem ini mendorong penggunaan berkelanjutan dan mencegah penimbunan sumber daya,
memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses ke apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Di wilayah Upper Singu di Brasil, para arkeolog telah menemukan bukti perencanaan kota yang menakjubkan. Pemukiman-pemukiman yang berasal dari tahun 800 hingga 1600 Masehi tersusun dalam pola yang sangat teratur, dengan jalan-jalan yang lurus menghubungkan berbagai plaza dan kelompok rumah. Yang mengejutkan, tata letak ini sangat mirip dengan pola pemukiman yang masih digunakan oleh suku-suku Singu modern, menunjukkan kontinuitas budaya yang luar biasa yang membentang lebih dari 1000 tahun. Ini adalah bukti langka tentang bagaimana tradisi dapat bertahan melalui perubahan besar dan berlalunya waktu yang sangat panjang. Pemukiman-pemukiman ini juga menunjukkan perencanaan yang cermat untuk pertahanan dan keamanan. Meskipun tidak ada tembok besar atau benteng, tata letak desa dirancang untuk memberikan pandangan yang jelas ke semua arah, memungkinkan deteksi dini ancaman potensial. Parit-parit dan pagar kayu melindungi beberapa pemukiman, sementara yang lain mengandalkan lokasi strategis mereka di puncak bukit atau di dalam meander sungai untuk perlindungan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada periode perdamaian dan kemakmuran, konflik antara kelompok yang berbeda memang terjadi, dan masyarakat perlu mempersiapkan diri untuk mempertahankan komunitas mereka. Suara malam hutan mengalun lembut, seperti gema dari masa lampau yang berbisik tentang kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan dan harmoni. Di kegelapan yang tenang, warisan peradaban yang hilang terus hidup dalam setiap pohon, setiap aliran air, setiap hembusan angin. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Amazon kuno, tekstil dan serat memainkan peran yang sangat penting. Meskipun kain jarang bertahan dalam iklim hutan yang lembab, alat-alat tenun yang ditemukan di berbagai situs arkeologis mengungkapkan bahwa mereka adalah pembuat tekstil yang terampil. Mereka menggunakan serat dari pohon palem, kapas liar, dan tanaman lain untuk membuat pakaian, jaring, tali, dan tempat tidur gantung. Tempat tidur gantung, atau hamaka, adalah inovasi brilian yang membuat tidur lebih nyaman di iklim tropis, mengangkat orang dari tanah yang lembab dan memberikan sirkulasi udara yang lebih baik. Pewarnaan tekstil juga merupakan seni yang dikuasai dengan sempurna. Penduduk Amazon kuno mengenal puluhan tanaman dan mineral yang dapat menghasilkan pewarna dalam berbagai warna. Dari merah cerah yang berasal dari biji achiote, hingga biru indigo yang diekstrak dari tanaman tertentu, hingga hitam pekat dari buah-buahan dan kulit kayu. Mereka bahkan mengetahui teknik untuk membuat pewarna tahan luntur, menggunakan mordan alami yang membantu warna menempel pada serat dengan kuat. Pola-pola yang ditenun atau dicetak pada kain seringkali memiliki makna simbolik, menunjukkan afiliasi klan, status sosial, atau pencapaian pribadi. Sistem pertanian yang mereka kembangkan jauh lebih canggih daripada yang dibayangkan selama bertahun-tahun. Alih-alih hanya membuka lahan dengan cara tebang dan bakar yang sederhana, mereka mempraktikkan apa yang sekarang disebut sebagai agroforestry,
menciptakan kebun-kebun bertingkat yang meniru struktur alami hutan. Lapisan atas terdiri dari pohon-pohon tinggi yang menghasilkan buah dan kacang. Lapisan tengah berisi tanaman semak dan pohon kecil. Sementara lapisan bawah ditanami dengan sayuran, herba, dan tanaman obat. Sistem ini tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan, menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati sambil menyediakan makanan yang berlimpah. Mereka juga memahami konsep rotasi tanaman dan tanaman pendamping jauh sebelum ilmu pertanian modern menemukan kembali prinsip-prinsip ini. Dengan menanam jagung bersama kacang-kacangan dan labu, mereka menciptakan sistem yang saling menguntungkan di mana kacang menambahkan nitrogen ke tanah. Jagung menyediakan struktur untuk kacang memanjat, dan labu menutupi tanah untuk menekan gulma dan menjaga kelembaban. Kombinasi yang bijaksana ini, yang dikenal sebagai tiga saudari dalam beberapa tradisi pertanian Amerika, menunjukkan pemahaman ekologis yang mendalam. Di beberapa wilayah Amazon, bukti arkeologis mengungkapkan praktik domestikasi tanaman yang mengubah spesies liar menjadi tanaman pangan yang produktif. Proses ini membutuhkan ribuan tahun seleksi yang cermat, di mana petani kuno memilih dan menyimpan biji dari tanaman dengan karakteristik terbaik, secara bertahap mengubah sifat-sifat tanaman dari generasi ke generasi. Pepaya, nanas, dan berbagai jenis cabai adalah beberapa tanaman yang didomestikasi di wilayah Amazon, memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi keragaman makanan global. Hubungan antara berbagai pemukiman juga mengungkapkan kompleksitas sosial yang menarik. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa pemukiman besar berfungsi sebagai pusat regional, tempat orang dari desa-desa yang lebih kecil berkumpul untuk upacara, perdagangan, dan penyelesaian sengketa. Ini menciptakan hierarki pemukiman, dengan pusat-pusat utama yang memiliki pengaruh politik dan spiritual terhadap area yang luas. Namun, hubungan ini tampaknya lebih berdasarkan pada pengaruh dan prestise daripada pada kontrol militer atau pemaksaan, mencerminkan sistem politik yang lebih demokratis dan terdesentralisasi. Praktik pemakaman memberikan wawasan yang dalam tentang kepercayaan mereka tentang kehidupan setelah kematian. Di banyak situs, orang mati dikubur dalam posisi janin, mungkin melambangkan kelahiran kembali ke dunia roh. Mereka sering dikubur dengan barang-barang pribadi mereka, termasuk perkakas, senjata, perhiasan, dan wadah makanan, menunjukkan kepercayaan bahwa jiwa akan membutuhkan barang-barang ini dalam perjalanan mereka setelah kematian. Beberapa budaya mempraktikkan pemakaman sekunder, di mana tulang-tulang digali setelah beberapa tahun, dibersihkan, dan dikubur kembali dalam guci keramik, seringkali di lokasi yang berbeda atau bersama dengan leluhur lainnya. Yang sangat menyentuh adalah penemuan kuburan anak-anak yang dikubur dengan mainan dan objek yang dirancang khusus untuk mereka. Peluit kecil berbentuk hewan, boneka tanah liat, dan mangkuk mini menunjukkan kasih sayang yang mendalam dan duka yang dirasakan oleh orang tua yang kehilangan anak mereka.
Ini mengingatkan kita bahwa di balik semua data arkeologis dan analisis ilmiah, ada manusia nyata dengan emosi dan hubungan yang sama dalamnya dengan yang kita rasakan hari ini. Dalam hal teknologi keramik, beberapa budaya Amazon mengembangkan teknik yang sangat unik. Mereka menemukan bahwa dengan menambahkan abu kulit pohon tertentu ke tanah liat, mereka dapat membuat keramik yang lebih kuat dan tahan terhadap retak akibat perubahan suhu. Teknik ini, yang disebut temper organik, menciptakan struktur mikro dalam keramik yang membuatnya lebih fleksibel dan tahan lama. Mereka juga mengembangkan berbagai gaya pembakaran, termasuk pembakaran reduksi yang menghasilkan keramik hitam mengkilap, dan pembakaran oksidasi yang menghasilkan warna merah dan oranye. Malam bergerak perlahan, seperti sungai yang mengalir tenang di bawah cahaya bulan. Di hutan yang gelap dan damai, masa lalu dan masa kini bernapas bersama, saling terkait dalam tarian waktu yang tak berujung. Ketika kabut pagi melayang di atas sungai, kita dapat membayangkan bagaimana penduduk Amazon kuno memandang air sebagai sumber kehidupan yang sakral. Sungai bukan hanya jalur transportasi atau sumber makanan, tetapi entitas spiritual yang harus dihormati dan dijaga. Banyak mitos dan legenda berputar di sekitar roh-roh sungai. Makhluk supernatural yang dipercaya melindungi ikan dan mengatur banjir. Sebelum memancing atau melakukan perjalanan jauh di sungai, orang akan melakukan ritual kecil, menawarkan doa dan persembahan kepada roh-roh ini, meminta izin dan perlindungan. Pengetahuan tentang tanaman obat yang dimiliki penduduk Amazon kuno begitu luas sehingga para ilmuwan modern masih terus mempelajarinya hingga hari ini. Dari lebih dari 80.000 spesies tanaman yang tumbuh di Amazon, diperkirakan bahwa masyarakat asli menggunakan setidaknya 1.300 spesies untuk tujuan pengobatan. Mereka mengetahui tanaman mana yang dapat menurunkan demam, mana yang dapat menyembuhkan luka, mana yang dapat menghilangkan rasa sakit, dan mana yang dapat mengobati gigitan ular berbisa. Beberapa obat modern yang paling penting, termasuk relaksan otot yang digunakan dalam operasi, berasal dari pengetahuan tradisional Amazon tentang racun tanaman dan hewan. Curare, misalnya, adalah racun yang digunakan pada ujung panah untuk berburu. Penduduk asli telah lama mengetahui bagaimana menyiapkan racun ini dari kombinasi beberapa tanaman yang berbeda, mengikuti resep yang tepat yang telah diwariskan selama berabad-abad. Ketika para peneliti barat akhirnya mempelajari curare, mereka menemukan bahwa itu mengandung senyawa yang dapat melumpuhkan otot tanpa membunuh. Properti yang kemudian digunakan dalam pengembangan anestesi bedah modern. Ini adalah salah satu dari banyak contoh bagaimana kebijaksanaan kuno Amazon telah memberikan kontribusi besar bagi ilmu pengetahuan dan kedokteran modern. Dalam aspek kehidupan sosial, upacara inisiasi memainkan peran penting dalam transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Ketika anak-anak mencapai usia tertentu, mereka menjalani ritual yang menandai penerimaan mereka sebagai anggota penuh masyarakat.
Ritual-ritual ini sering melibatkan ujian ketahanan fisik, pembelajaran keterampilan penting, dan pengalaman spiritual yang mendalam. Para pemuda mungkin harus menghabiskan waktu sendirian di hutan, berpuasa dan meditasi, mencari visi atau tanda dari dunia roh yang akan membimbing mereka sepanjang hidup. Gadis-gadis muda menjalani ritual mereka sendiri, seringkali melibatkan periode pengasingan dan instruksi dari wanita yang lebih tua tentang tanggung jawab dan pengetahuan yang mereka perlukan sebagai orang dewasa. Sistem nama dalam banyak budaya Amazon sangat kompleks dan bermakna. Seseorang tidak hanya memiliki satu nama, tetapi beberapa nama yang berubah sepanjang hidup mereka. Nama kelahiran mungkin berbeda dari nama yang diterima setelah inisiasi, dan nama tambahan dapat diberikan setelah pencapaian penting atau pengalaman spiritual yang signifikan. Beberapa nama bersifat rahasia, diketahui hanya oleh individu itu sendiri dan mungkin syaman, karena dipercaya bahwa mengetahui nama sejati seseorang memberikan kekuatan atas mereka. Sistem penamaan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang identitas sebagai sesuatu yang berkembang dan berlapis, tidak statis atau sederhana. Di wilayah Tapajos, sebuah anak sungai besar Amazon, arkeolog telah menemukan bukti tentang budaya yang berkembang antara tahun 1000 hingga 1400 Masehi. Budaya Santarem, sebagaimana dikenal, terkenal karena keramik mereka yang sangat indah dan halus, dengan desain yang rumit menampilkan figur manusia dan hewan yang sangat bergaya. Beberapa vas keramik mereka dibuat dengan dinding yang sangat tipis, hampir seperti porselen, menunjukkan tingkat keahlian teknis yang luar biasa. Kota Santarem kuno diperkirakan memiliki populasi puluhan ribu orang, menjadikannya salah satu pusat perkotaan terbesar di Amazon Pracolumbus. Perdagangan jarak jauh yang dilakukan oleh masyarakat Santarem sangat mengesankan. Artefak dari budaya ini telah ditemukan ratusan kilometer jauhnya, baik ke hulu maupun ke hilir sungai. Mereka tampaknya menjadi perantara perdagangan yang penting, menghubungkan berbagai wilayah Amazon dan bahkan area di luar cekungan sungai. Keramik Santarem sangat dihargai dan diperdagangkan secara luas, berfungsi sebagai barang prestisi yang menunjukkan kekayaan dan koneksi sosial. Dalam hal teknologi berburu, penduduk Amazon mengembangkan berbagai senjata yang disesuaikan dengan lingkungan hutan yang padat. Sumpitan atau blowgun adalah senjata yang sangat efektif untuk berburu di kanopi hutan. Terbuat dari dua bagian bambu yang dipasang dengan presisi sempurna, sumpitan dapat meluncurkan panah kecil dengan akurasi yang menakjubkan pada jarak hingga 40 meter. Panah-panah ini sering dicelupkan dalam racun, memungkinkan pemburu untuk melumpuhkan burung dan monyet di pohon tinggi tanpa harus memanjat atau merusak daging dengan luka besar. Pembuatan sumpitan yang sempurna memerlukan keterampilan yang luar biasa, dengan lubang internal yang harus lurus dan halus sepanjang beberapa meter. Busur dan panah juga digunakan secara luas, tetapi dengan berbagai modifikasi khusus untuk berbagai jenis perburuan.
Anak panah untuk ikan memiliki ujung bergigi yang mencegah ikan lepas. Sementara anak panah untuk burung memiliki ujung tumpul yang mematikan melalui dampak tanpa merusak bulu berharga. Tombak dengan berbagai ukuran dan bentuk digunakan untuk berburu binatang darat, dari pekari kecil hingga tapir besar. Setiap senjata dibuat dengan hati-hati. Seringkali dihias dengan ukiran atau lukisan yang memiliki makna spiritual. Dipercaya meningkatkan efektivitas senjata melalui kekuatan supranatural. Suara serangga malam menciptakan melodi yang konstan dan menenangkan. Seperti lagu tanpa kata yang telah dinyanyikan sejak awal waktu. Di dalam kegelapan hutan yang hangat, kehidupan terus berputar, menghubungkan masa lalu dengan masa kini dalam siklus yang tak pernah berakhir. Dalam kesunyian malam yang semakin dalam, kita merenungkan bagaimana penduduk Amazon kuno memahami dan menghormati siklus kehidupan. Kelahiran seorang anak adalah peristiwa yang dirayakan dengan penuh kegembiraan dan ritual yang sakral. Ibu hamil dikelilingi oleh perhatian dan perawatan khusus, dengan pantangan makanan tertentu dan perlindungan spiritual untuk memastikan kelahiran yang aman. Setelah bayi lahir, tali pusar sering dikubur di tempat yang memiliki makna khusus, mungkin di bawah pohon tertentu atau di dekat rumah, melambangkan koneksi abadi anak dengan tanah leluhur mereka. Plasenta juga diperlakukan dengan hormat, dipandang sebagai saudara kandung spiritual bayi yang harus dikembalikan ke bumi dengan upacara yang tepat. Peran perempuan dalam masyarakat Amazon kuno jauh lebih signifikan daripada yang sering diakui dalam catatan sejarah awal. Meskipun banyak tugas dibagi berdasarkan gender, perempuan memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan komunitas. Mereka adalah ahli botani utama, menguasai pengetahuan tentang tanaman pangan, obat-obatan, dan pewarna. Di banyak masyarakat, garis keturunan ditelusuri melalui ibu, dan kepemilikan kebun serta pengetahuan keluarga diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Beberapa komunitas bahkan dipimpin oleh perempuan yang bijaksana, yang diakui karena pengetahuan spiritual mereka dan kemampuan untuk memediasi konflik. Dalam hal pembuatan tembikar, yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan, terdapat tradisi pengetahuan yang diwariskan dengan sangat hati-hati. Seorang pembuat tembikar muda akan belajar selama bertahun-tahun dari ibu atau neneknya. Tidak hanya teknik fisik membentuk tanah liat, tetapi juga doa-doa dan ritual yang harus dilakukan selama setiap tahap proses. Mencari tanah liat yang tepat memerlukan pengetahuan tentang di mana menemukan deposit berkualitas tinggi, dan izin spiritual harus diminta sebelum mengambilnya dari bumi. Pembakaran keramik sering dilakukan pada waktu tertentu yang dianggap menguntungkan, mungkin selama fase bulan tertentu atau setelah ritual pembersihan. Konsep waktu dalam budaya Amazon kuno sangat berbeda dari pemahaman linear yang kita miliki hari ini. Waktu dipandang sebagai siklus yang berulang, di mana peristiwa masa lalu dapat kembali dan masa depan sudah terkandung dalam masa kini. Cerita-cerita leluhur bukan hanya sejarah, tetapi realitas yang hidup yang terus mempengaruhi kehidupan sehari-hari.
Tempat-tempat tertentu di lanskap dipandang sebagai portal di mana batas antara waktu menjadi tipis, di mana seseorang dapat merasakan kehadiran leluhur atau bahkan mengalami visi dari peristiwa masa lalu atau masa depan. Sistem kepercayaan tentang alam semesta juga sangat kaya dan berlapis. Banyak budaya Amazon membayangkan kosmos terdiri dari beberapa tingkat atau dunia yang bertumpuk. Dunia tengah adalah tempat manusia hidup, tetapi di atas terdapat dunia langit yang dihuni oleh roh-roh burung dan makhluk surgawi. Dan di bawah terdapat dunia bawah yang gelap yang dihuni oleh roh-roh ular dan makhluk akuatik. Syaman memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan antara dunia-dunia ini dalam keadaan teranci, membawa pesan, mencari jiwa yang hilang, atau bernegosiasi dengan roh-roh untuk penyembuhan dan keberuntungan. Di wilayah Amazon Barat, dekat perbatasan dengan Ekuador dan Peru modern, para arkeolog telah menemukan bukti tentang jaringan pertukaran budaya yang menghubungkan dataran rendah Amazon dengan budaya pesisir dan pegunungan. Kerang Spondylus, yang hanya ditemukan di perairan hangat di lepas pantai Ekuador, ditemukan dalam konteks ritual di situs-situs jauh di pedalaman Amazon. Kerang merah dan putih yang indah ini sangat dihargai di seluruh Andes dan Amazon. Digunakan dalam upacara penting dan sebagai simbol status tinggi. Keberadaan mereka di lokasi yang jauh menunjukkan jaringan perdagangan yang membentang ratusan kilometer melintasi berbagai ekosistem dan kelompok budaya. Pertukaran ini bukan hanya material tetapi juga spiritual dan intelektual. Ide-ide tentang kosmologi, praktik ritual, dan gaya seni berpindah bersama barang-barang fisik, menciptakan sfer pengaruh budaya yang luas. Beberapa motif ikonografis yang sama muncul pada keramik dan tekstil dari wilayah yang sangat berjauhan, menunjukkan bahwa mitos dan cerita tertentu disebarkan dan diadaptasi oleh berbagai kelompok. Ini menciptakan semacam bahasa visual bersama yang memungkinkan komunikasi lintas batas linguistik dan etnis. Dalam aspek kehidupan sehari-hari, permainan dan hiburan juga memiliki tempat penting. Anak-anak bermain dengan mainan yang dibuat dari bahan alami, meniru aktivitas orang dewasa dalam persiapan untuk peran masa depan mereka. Boneka tanah liat, kano miniatur, dan alat-alat kecil membantu mereka belajar sambil bermain. Orang dewasa menikmati berbagai permainan, termasuk permainan bola yang dimainkan dengan bola karet. Salah satu penggunaan karet paling awal yang diketahui di dunia. Bola ini dibuat dari getah pohon karet yang dikumpulkan dan diolah dengan teknik khusus untuk menciptakan elastisitas yang sempurna. Musik dan storytelling adalah bentuk hiburan yang sangat dihargai pada malam hari. Ketika keluarga berkumpul di sekitar api, para tetua akan menceritakan kisah-kisah lama tentang asal-usul dunia, petualangan pahlawan mitologis, dan pelajaran moral yang penting. Cerita-cerita ini bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk pendidikan, menanamkan nilai-nilai budaya dan pengetahuan praktis dalam format yang mudah diingat. Lagu-lagu dinyanyikan yang merangkum sejarah keluarga, genealogi, dan peristiwa penting,
berfungsi sebagai arsip lisan yang menjaga memori kolektif tetap hidup dari generasi ke generasi. Di kejauhan, burung hantu memanggil dengan suara lembut yang bergema di antara pepohonan. Malam terus berlanjut dengan tenang, membawa kita lebih dalam ke dalam misteri masa lalu yang masih berbisik di hutan Amazon yang gelap dan penuh kehidupan. Saat bulan purnama naik perlahan di atas kanopi hutan, cahayanya yang lembut menyinari jalur-jalur kuno yang pernah dilalui oleh ribuan kaki. Penduduk Amazon kuno memiliki hubungan khusus dengan bulan, menggunakan fase-fasenya untuk mengatur banyak aspek kehidupan mereka. Bulan baru menandakan waktu untuk memulai proyek baru, menanam benih, atau memulai perjalanan penting. Bulan purnama adalah waktu untuk upacara besar, perayaan, dan ritual penyembuhan yang membutuhkan energi maksimal. Mereka percaya bahwa cahaya bulan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman, perilaku hewan, dan bahkan kondisi kesehatan manusia. Dalam pengobatan tradisional, waktu pengumpulan tanaman obat sangat penting untuk efektivitasnya. Beberapa tanaman harus dipanen pada waktu fajar, ketika embun masih membasahi daun, sementara yang lain paling kuat jika dikumpulkan pada tengah malam selama fase bulan tertentu. Akar-akar tertentu harus digali hanya pada musim kemarau. Sementara kulit kayu paling baik dikumpulkan setelah hujan. Pengetahuan ini, yang dikembangkan melalui ribuan tahun observasi, menunjukkan pemahaman yang canggih tentang bagaimana siklus alami mempengaruhi kimia tanaman. Para peneliti modern sekarang menemukan bahwa banyak dari praktik ini memiliki dasar ilmiah, karena konsentrasi senyawa aktif dalam tanaman memang berfluktuasi berdasarkan waktu hari dan musim. Sistem pernikahan dan aliansi keluarga dalam masyarakat Amazon kuno juga sangat kompleks. Di banyak komunitas, pernikahan diatur untuk memperkuat hubungan antara klan atau desa yang berbeda, menciptakan jaringan kewajiban timbal balik dan dukungan. Mas kawin, atau hadiah yang diberikan oleh keluarga pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita, bisa berupa barang-barang berharga seperti tembikar halus, perhiasan, atau bahkan tanah dan kebun produktif. Pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi penyatuan dua keluarga, dan kadang-kadang dua komunitas, dengan implikasi ekonomi dan politik yang signifikan. Beberapa masyarakat mempraktikkan poligami, di mana pria yang kaya atau berkuasa dapat memiliki lebih dari satu istri. Namun, ini bukan semata-mata tentang status, tetapi juga tentang ekonomi dan kelangsungan hidup. Dalam masyarakat di mana pekerjaan pertanian sangat intensif, memiliki lebih banyak anggota keluarga berarti lebih banyak tangan untuk bekerja di ladang, mengumpulkan makanan, dan merawat anak-anak. Istri-istri dalam keluarga poligami sering bekerja sama dengan harmonis, berbagi tugas dan mendukung satu sama lain dalam mengasuh anak dan mengelola rumah tangga yang besar. Di beberapa wilayah Amazon, bukti arkeologis mengungkapkan praktik deformasi cranial yang disengaja,
Kepala bayi akan diikat dengan papan atau kain selama masa pertumbuhan, menciptakan bentuk tengkorak yang memanjang atau pipih yang dianggap indah atau menunjukkan status elit. Praktik ini, yang juga ditemukan di banyak budaya kuno lainnya di seluruh dunia, dimulai segera setelah kelahiran dan dilakukan dengan hati-hati untuk tidak menyebabkan kerusakan otak. Bentuk kepala yang dimodifikasi menjadi penanda identitas kelompok dan mungkin menandakan keanggotaan dalam kelas sosial tertentu atau garis keturunan bangsawan. Perhiasan dan ornamen tubuh adalah cara penting lainnya untuk mengekspresikan identitas dan status. Tindik telinga dan bibir adalah praktik umum, dengan ornamen yang dibuat dari kayu, tulang, batu, atau logam langka yang diperdagangkan dari jauh. Beberapa ornamen bibir, yang disebut tembeta, terbuat dari batu hijau atau kuarsa kristal yang indah, memerlukan keahlian tinggi untuk membuat dan memasangnya. Ket tubuh juga sangat penting, dengan pola-pola yang berbeda menandakan afiliasi klan, peran ritual, atau tahap kehidupan. Pewarna merah dari urucum dan hitam dari genipapo adalah yang paling umum. Diterapkan dalam desain geometris yang rumit yang memiliki makna simbolis mendalam. Dalam aspek teknologi, penduduk Amazon kuno mengembangkan metode penyimpanan makanan yang sangat efektif untuk iklim tropis yang lembab. Mereka membangun lumbung yang ditinggikan di atas tiang, melindungi biji-bijian dan kacang kering dari kelembaban tanah dan hama. Teknik pengeringan dan pengasapan digunakan untuk mengawetkan daging dan ikan. Sementara fermentasi digunakan untuk membuat minuman beralkohol dari singkong, jagung, dan berbagai buah-buahan. Minuman fermentasi ini, seperti chicha, bukan hanya untuk mabuk, tetapi juga memiliki nilai nutrisi penting dan peran sentral dalam upacara keagamaan dan perayaan komunal. Proses pembuatan chicha sendiri adalah acara sosial yang penting. Biasanya dilakukan oleh perempuan yang berkumpul bersama. Mereka akan mengunyah jagung atau singkong yang dimasak, karena enzim dalam air liur membantu memulai proses fermentasi. Kemudian meludahkannya ke dalam wadah besar di mana campuran akan difermentasi selama beberapa hari. Meskipun ini mungkin terdengar tidak biasa bagi telinga modern, ini adalah metode yang sangat efektif dan higienis dalam konteks mereka. Menghasilkan minuman yang aman dan bergizi. Di wilayah Amazon Utara, dekat perbatasan dengan Venezuela dan Guyana modern, terdapat bukti tentang kompleks seremonial besar yang dibangun dari batu. Tidak seperti sebagian besar struktur Amazon yang terbuat dari bahan organik, megalit-megalit ini telah bertahan selama ribuan tahun. Beberapa batu berdiri setinggi 3 meter, tersusun dalam pola melingkar atau linear yang tampaknya memiliki signifikansi astronomi. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa susunan batu ini sejajar dengan titik terbit atau terbenam matahari pada titik balik matahari, menunjukkan bahwa mereka digunakan sebagai kalender atau observatorium untuk melacak siklus musiman. Angin malam bergerak lembut melalui dedaunan, membawa aroma bunga malam yang mekar dalam kegelapan.
Hutan bernapas dengan tenang, menyimpan rahasia-rahasia yang telah bertahan melintasi ribuan tahun, menunggu dengan sabar untuk diceritakan kembali. Dalam keheningan larut malam, ketika dunia tampak berhenti sejenak, kita dapat merasakan kehadiran masa lalu yang masih hidup di setiap sudut hutan Amazon. Salah satu penemuan paling menakjubkan dalam dekade terakhir adalah bukti tentang jalan-jalan kuno yang menghubungkan pemukiman-pemukiman yang terpisah puluhan kilometer. Jalan-jalan ini, yang sebagian dibangun dengan tanah yang dipadatkan dan ditinggikan, memungkinkan perjalanan bahkan selama musim hujan ketika banyak area terendam banjir. Beberapa jalan memiliki lebar hingga 5 meter. Cukup lebar untuk memungkinkan kelompok besar orang berjalan beriringan, membawa barang dagangan atau pergi ke upacara bersama. Teknologi lidar modern, yang dapat melihat melalui kanopi hutan yang lebat, telah mengungkapkan jaringan jalan ini yang membentang ratusan kilometer, menghubungkan komunitas dalam sistem yang terorganisir dengan baik. Sepanjang jalan-jalan ini, terdapat bukti tentang tempat-tempat perhentian atau stasiun, semacam penginapan kuno di mana para pelancong dapat beristirahat, mendapatkan makanan dan air, dan berlindung dari hujan. Konsep infrastruktur perjalanan ini menunjukkan tingkat perencanaan sosial dan investasi komunal yang mengesankan. Membangun dan memelihara jalan-jalan ini memerlukan kerjasama dari banyak komunitas, menunjukkan bahwa mereka memiliki sistem pemerintahan regional yang dapat mengorganisir proyek-proyek skala besar untuk kepentingan bersama. Dalam hal arsitektur monumental, beberapa situs Amazon menunjukkan bukti tentang struktur piramidal atau gundukan platform yang besar. Di wilayah Acre di Brasil Barat, para arkeolog telah menemukan gundukan tanah yang mencapai ketinggian lebih dari 10 meter, dengan volume tanah yang dipindahkan melebihi beberapa ribu meter kubik. Gundukan-gundukan ini berfungsi sebagai fondasi untuk bangunan penting. Mungkin rumah kepala suku atau kuil, mengangkat mereka di atas lanskap sekitarnya baik secara fisik maupun simbolis. Pembangunan struktur seperti ini memerlukan mobilisasi ratusan atau bahkan ribuan pekerja, dan kemampuan untuk memberi mereka makan dan mengorganisir mereka selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun kerja. Yang menarik adalah bahwa gundukan-gundukan ini sering dibangun dan dibangun kembali berkali-kali selama berabad-abad. Setiap generasi akan menambahkan lapisan baru tanah, membuat struktur lebih tinggi dan lebih besar. Mungkin sebagai cara untuk menghormati leluhur dan menegaskan kembali koneksi mereka dengan tempat sakral. Lapisan-lapisan ini, seperti halaman dalam buku, menceritakan sejarah komunitas, dengan setiap lapisan mengandung artefak dan bukti tentang kehidupan pada periode waktu tertentu. Praktik spiritual yang berkaitan dengan kematian dan leluhur sangat kompleks dan bervariasi di seluruh Amazon. Di beberapa budaya, tulang leluhur yang penting disimpan dalam guci keramik khusus dan dijaga dalam rumah atau struktur seremonial. Tulang-tulang ini bukan hanya peninggalan, tetapi dipandang sebagai wadah untuk roh leluhur yang terus hadir dan aktif dalam kehidupan keturunan mereka. Mereka dikonsultasikan dalam keputusan penting,
diberi persembahan makanan dan minuman, dan dibawa keluar selama upacara khusus. Hubungan antara yang hidup dan yang mati bukanlah pemisahan yang tegas, tetapi kelanjutan dan dialog yang berkelanjutan. Dalam bidang metalurgi, meskipun penggunaan logam tidak seekstensif di beberapa peradaban kuno lainnya, terdapat bukti bahwa beberapa kelompok Amazon memiliki pengetahuan tentang pengerjaan emas dan tembaga. Ornamen emas yang halus, termasuk anting-anting, liontin, dan lembaran tipis yang digunakan untuk menutupi objek seremonial, telah ditemukan di beberapa situs arkeologi. Emas ini kemungkinan diperoleh melalui perdagangan dengan kelompok pegunungan, tetapi dikerjakan dan dibentuk oleh pengrajin lokal dengan keterampilan yang luar biasa. Teknik seperti pengecoran lilin hilang, di mana model lilin dibuat dan kemudian digantikan dengan logam cair, memungkinkan pembuatan desain yang sangat rumit dan detail. Hubungan dengan dunia hewan dalam mitologi Amazon sangat kaya dan mendalam. Banyak mitos menceritakan tentang transformasi antara bentuk manusia dan hewan, di mana syaman atau pahlawan mitologis dapat mengambil bentuk jaguar, burung, atau ular untuk melakukan perjalanan spiritual atau mendapatkan kekuatan khusus. Jaguar, khususnya, dipandang sebagai hewan yang paling kuat dan spiritual, simbol dari kekuatan, keberanian, dan kemampuan untuk bergerak antara dunia yang berbeda. Kulit jaguar dan gigi jaguar adalah barang yang sangat berharga. Sering dikenakan hanya oleh syaman atau pemimpin sebagai tanda kekuatan spiritual mereka. Anaconda, ular air raksasa yang menghuni sungai-sungai Amazon, juga memiliki tempat penting dalam mitologi. Dalam banyak cerita, Anaconda adalah makhluk primordial yang terlibat dalam penciptaan sungai dan pembentukan lanskap. Pola berliku-liku sungai sering dipandang sebagai jejak dari Anaconda raksasa yang bergerak melalui bumi pada zaman dahulu kala. Roh Anaconda dipercaya menguasai dunia bawah air, dan harus dihormati dan diperlakukan dengan hati-hati oleh siapapun yang berlayar atau memancing di sungai. Di wilayah Amazon Selatan, dekat perbatasan dengan Bolivia, penelitian terbaru telah mengungkap bukti tentang sistem irigasi kuno yang canggih. Kanal-kanal yang digali dengan tangan membawa air dari sungai ke ladang-ladang yang terletak jauh dari tepi sungai, memungkinkan pertanian di area yang seharusnya terlalu kering. Sistem ini dilengkapi dengan bendungan kecil dan gerbang air yang dapat dibuka dan ditutup untuk mengontrol aliran, menunjukkan pemahaman hidraulika yang mengesankan. Kemampuan untuk mengelola air dengan cara ini memungkinkan produksi makanan yang jauh lebih besar, mendukung populasi yang lebih padat dan memungkinkan akumulasi surplus yang dapat disimpan atau diperdagangkan. Malam semakin larut, dan bintang-bintang berputar perlahan di langit yang gelap. Di dalam hutan yang tenang, masa lalu dan masa kini bersatu dalam harmoni yang abadi, menunggu fajar baru yang akan membawa cahaya pada misteri-misteri yang masih tersembunyi. Saat kegelapan malam mencapai titik terdalamnya,
Sebelum fajar pertama mulai menyingsing, kita merenungkan bagaimana penduduk Amazon kuno memahami kesehatan dan keseimbangan. Konsep penyakit dalam pandangan dunia mereka sangat berbeda dari pemahaman biomedis modern. Penyakit tidak hanya dilihat sebagai gangguan fisik, tetapi sebagai ketidakseimbangan spiritual, pelanggaran tabu, atau serangan dari roh jahat atau manusia yang memiliki niat buruk. Penyembuhan, oleh karena itu, melibatkan tidak hanya pengobatan dengan tanaman, tetapi juga ritual untuk memulihkan harmoni spiritual, pengakuan dan penebusan pelanggaran, dan perlindungan dari kekuatan supernatural. Upacara penyembuhan sering berlangsung sepanjang malam, dengan syaman bernyanyi, menari, dan menggunakan berbagai objek ritual seperti genta-genta, bulu, dan kristal. Pasien mungkin diberi minuman obat khusus, diusap dengan bundel daun aromatik, atau dimandikan dengan air yang telah diberkati. Komunitas sering berpartisipasi dalam ritual ini, bernyanyi dan memberikan dukungan, karena penyembuhan dipandang sebagai proses kolektif, bukan hanya masalah individu. Kesehatan seseorang terkait dengan kesehatan komunitas dan keseimbangan dengan dunia spiritual, sehingga semua orang memiliki peran dalam memelihara dan memulihkan kesejahteraan. Dalam aspek kehidupan ekonomi, sistem pertukaran dan perdagangan tidak menggunakan uang dalam bentuk yang kita kenal. Sebaliknya, mereka mempraktikkan ekonomi berbasis hadiah dan pertukaran timbal balik. Ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, itu menciptakan kewajiban sosial untuk membalas di masa depan, tetapi bukan dalam cara yang ketat atau langsung. Pemberian hadiah membangun dan memperkuat hubungan sosial, menciptakan jaringan kewajiban timbal balik yang mengikat komunitas bersama. Orang yang dermawan dan murah hati, yang berbagi kekayaan mereka dengan bebas, mendapatkan prestise dan pengaruh yang lebih besar daripada mereka yang menimbun. Beberapa barang tertentu berfungsi sebagai barang prestise yang sangat dihargai dalam pertukaran ini. Bulu burung macau merah dan biru, yang sangat langka dan indah, adalah salah satu barang paling berharga. Kerang tertentu, batu-batu semi mulia seperti giok hijau, dan keramik yang dibuat dengan sangat halus juga sangat dicari. Memiliki dan memberikan barang-barang ini dalam upacara atau festival menunjukkan kekayaan, koneksi perdagangan yang luas, dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban sosial dengan cara yang spektakuler. Di wilayah Amazon Timur, di Pulau Marajo yang luas, penelitian arkeologi telah mengungkap bukti tentang masyarakat yang sangat stratifikasi dengan elit yang kuat. Makam-makam elit ini berisi tidak hanya barang-barang mewah, tetapi juga bukti tentang pengorbanan atau penguburan bersama dengan pelayan atau pasangan. Praktik ini, meskipun mungkin tampak keras bagi sensibilitas modern, mencerminkan kepercayaan bahwa orang-orang penting perlu ditemani dalam perjalanan mereka ke alam baka. Mereka yang dikubur bersama dengan pemimpin mungkin dianggap sebagai memiliki kehormatan besar, dengan kepastian bahwa mereka akan melanjutkan peran mereka di dunia roh.
Sistem pendidikan dalam masyarakat Amazon kuno sangat berbeda dari sekolah formal yang kita kenal. Pembelajaran terjadi melalui pengamatan, partisipasi, dan pengalaman langsung. Anak-anak belajar dengan mengikuti orang tua mereka dalam aktivitas sehari-hari. Secara bertahap mengambil tanggung jawab yang lebih besar seiring mereka tumbuh dan menjadi lebih mampu. Anak laki-laki akan pergi berburu atau memancing dengan ayah dan paman mereka. Belajar tidak hanya teknik praktis, tetapi juga pengetahuan tentang perilaku hewan, tanda-tanda cuaca, dan navigasi melalui hutan. Anak perempuan akan membantu ibu mereka di kebun, dalam pembuatan tembikar, dan dalam persiapan makanan, menyerap pengetahuan botani dan keterampilan domestik yang penting. Tetapi pendidikan juga mencakup dimensi spiritual dan moral yang mendalam. Melalui cerita, lagu, dan ritual, anak-anak diajarkan tentang sejarah komunitas mereka, nilai-nilai budaya, dan cara yang tepat untuk berinteraksi dengan manusia lain, hewan, dan roh. Mereka belajar tabu-tabu yang harus dihormati, doa-doa yang harus diucapkan, dan tanda-tanda yang harus diperhatikan. Pendidikan ini tidak pernah benar-benar selesai, tetapi berlanjut sepanjang hidup, dengan setiap tahap kehidupan membawa pengetahuan dan tanggung jawab baru. Dalam hal adaptasi terhadap lingkungan, penduduk Amazon kuno menunjukkan fleksibilitas dan inovasi yang luar biasa. Mereka mengembangkan strategi yang berbeda untuk berbagai zona ekologis dalam Amazon, dari dataran banjir yang kaya di sepanjang sungai-sungai besar, hingga tanah tinggi yang lebih miskin nutrisi di antara sungai. Di dataran banjir, atau Farzea, mereka memanfaatkan sedimen kaya yang dibawa oleh banjir tahunan, menanam tanaman semusim yang tumbuh cepat selama musim surut air. Di tanah tinggi, atau terra firma, mereka lebih mengandalkan agroforestry dan pengayaan hutan dengan tanaman yang berguna. Kemampuan untuk membaca dan merespons variasi lingkungan yang halus ini menunjukkan pengetahuan ekologis yang sangat mendalam. Mereka dapat mengidentifikasi ratusan jenis tanah yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan kegunaan khusus. Mereka tahu tanaman mana yang tumbuh terbaik di tanah tertentu, kapan dan di mana mencari jenis ikan tertentu, dan bagaimana membaca tanda-tanda alam untuk memprediksi cuaca dan musim. Pengetahuan ini, yang terakumulasi dan disempurnakan selama ribuan tahun, memungkinkan mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi berkembang dalam salah satu lingkungan paling kompleks dan beragam di bumi. Suara malam perlahan mulai berubah, ketika makhluk nokturnal mulai beristirahat dan yang diurnal mulai bersiap untuk hari baru. Di kejauhan, langit mulai menunjukkan bayangan pucat pertama dari fajar yang akan datang, seperti janji lembut dari cahaya dan pemahaman baru. Saat fajar mulai menyentuh puncak-puncak pohon tertinggi dengan cahaya keemasan yang lembut, kita mendekati akhir dari perjalanan kita melalui sejarah peradaban Amazon yang hilang. Namun, masih ada cerita-cerita yang perlu diceritakan,
bisikan-bisikan terakhir dari masa lalu yang masih bergema di hutan. Salah satu aspek paling menarik dari kehidupan Amazon kuno adalah hubungan mereka dengan api. Api bukan hanya alat untuk memasak atau kehangatan, tetapi elemen sakral yang harus dijaga dengan hati-hati dan dihormati. Dalam banyak komunitas, api pusat di rumah atau di plaza komunal tidak pernah dibiarkan padam. Dijaga siang dan malam sebagai simbol kehidupan dan kontinuitas komunitas. Membiarkan api padam dianggap sebagai pertanda buruk, dan menyalakan kembali api memerlukan ritual khusus. Teknik membuat api sendiri adalah keterampilan yang sangat dihargai. Mereka menggunakan metode gesekan, memutar tongkat kayu dengan cepat pada papan kayu lain hingga gesekan menghasilkan panas yang cukup untuk menciptakan bara. Jenis kayu tertentu bekerja lebih baik daripada yang lain, dan mengetahui kayu mana yang harus dipilih adalah bagian dari pengetahuan tradisional yang penting. Anak-anak belajar keterampilan ini sejak usia muda. Mempraktikannya hingga mereka dapat membuat api dengan cepat dan efisien bahkan dalam kondisi lembab. Dalam konteks perubahan iklim dan lingkungan, bukti arkeologi menunjukkan bahwa penduduk Amazon kuno mengalami periode kekeringan yang parah dan perubahan iklim lainnya. Namun, mereka menunjukkan ketahanan yang luar biasa, beradaptasi dengan kondisi yang berubah melalui modifikasi praktik pertanian, diversifikasi sumber makanan, dan mungkin migrasi ke area yang lebih menguntungkan. Beberapa pemukiman yang ditinggalkan selama periode kekeringan kemudian dihuni kembali ketika kondisi membaik, menunjukkan fleksibilitas dan memori jangka panjang tentang tempat-tempat yang baik untuk hidup. Seni batu atau petroglif yang ditemukan di sepanjang tepi sungai dan pada batu-batu besar di hutan memberikan jendela unik ke dalam komunikasi dan ekspresi artistik mereka. Berbeda dengan lukisan gua yang menggunakan pigmen, petroglif diukir atau dipukul ke dalam permukaan batu, menciptakan gambar yang bertahan lebih lama. Motif yang umum termasuk figur manusia dengan tangan terangkat, spiral dan lingkaran konsentris, representasi matahari dan bulan, dan hewan-hewan seperti ular, katak, dan burung. Beberapa petroglif tampaknya menandai lokasi penting seperti sumber air atau tempat penyeberangan sungai, berfungsi sebagai penanda lanskap untuk generasi masa depan. Yang menakjubkan adalah bahwa beberapa situs petroglif hanya terlihat pada waktu-waktu tertentu dalam tahun, ketika tingkat air sungai turun dan mengungkap batu-batu yang biasanya terendam. Ini menunjukkan bahwa penciptaan seni ini mungkin terkait dengan siklus musiman dan mungkin ritual yang dilakukan ketika sungai mencapai titik terendahnya. Orang mungkin berkumpul di lokasi-lokasi ini selama musim kemarau, mengadakan upacara, memperbarui ukiran, dan menambahkan gambar baru, menjadikan batu-batu ini sebagai kanvas hidup yang terus berkembang sepanjang generasi. Dalam hal warisan yang berkelanjutan, banyak suku Amazon modern masih mempertahankan praktik dan pengetahuan yang berakar pada tradisi kuno ini. Mereka adalah penjaga hidup dari kebijaksanaan ribuan tahun. Meskipun menghadapi tekanan luar biasa dari modernisasi, deforestasi,
dan perubahan budaya. Bahasa-bahasa mereka, yang banyak diantaranya terancam punah, mengandung konsep dan kategori untuk memahami alam yang tidak ada dalam bahasa Eropa. Mereka memiliki puluhan kata untuk berbagai jenis hujan, ratusan nama untuk tanaman yang berbeda, dan cara berbicara tentang hubungan antara makhluk hidup yang mencerminkan pemahaman ekologis yang mendalam. Upaya untuk mendokumentasikan dan melestarikan pengetahuan ini menjadi semakin mendesak. Para antropolog dan etnobotanis bekerja dengan tetua suku untuk merekam cerita, lagu, dan pengetahuan praktis sebelum mereka hilang selamanya. Namun, pengetahuan tradisional bukan hanya informasi yang dapat dicatat dalam buku, tetapi cara hidup yang harus dipraktikkan dan dialami untuk benar-benar dipahami. Generasi muda dalam komunitas asli menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi sambil juga menavigasi dunia modern, mencari cara untuk menghormati masa lalu sambil membangun masa depan. Ketika kita merenungkan apa yang telah hilang dengan runtuhnya peradaban Amazon kuno, kita juga harus mengakui apa yang masih bertahan. Hutan itu sendiri, yang dibentuk oleh ribuan tahun aktivitas manusia, adalah monumen hidup untuk kebijaksanaan dan kerja keras mereka. Tanah hitam yang subur, taman hutan yang kaya akan spesies berguna, dan bahkan komposisi spesies pohon di beberapa area, semuanya merupakan warisan dari orang-orang yang hidup dalam harmoni dengan lingkungan mereka. Pelajaran terbesar yang dapat kita ambil dari peradaban Amazon yang hilang adalah bahwa kehidupan yang berkelanjutan dan makmur dalam hutan tropis tidak hanya mungkin, tetapi pernah menjadi kenyataan. Mereka menunjukkan bahwa dengan pengetahuan yang tepat, rasa hormat terhadap alam, dan kerja sama sosial yang kuat, manusia dapat hidup sebagai bagian dari ekosistem daripada musuhnya. Dalam dunia yang menghadapi perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati, kebijaksanaan kuno ini mungkin lebih relevan dari sebelumnya. Saat matahari terbit sepenuhnya, mengusir kegelapan terakhir dari malam, hutan Amazon terbangun dengan simfoni kehidupan. Burung-burung mulai bernyanyi, monyet bergerak melalui kanopi, dan kabut pagi perlahan naik dari sungai yang mengalir tenang. Di bawah semua kehidupan ini, tersembunyi dalam tanah dan tersebar di lanskap, terbaring sisa-sisa peradaban yang pernah berkembang di sini, berbisik cerita mereka kepada siapapun yang mau mendengarkan. Dan meskipun banyak yang telah hilang, roh mereka tetap hidup dalam setiap pohon, setiap aliran air, setiap napas dari hutan yang tak pernah berhenti bernyanyi. Selamat beristirahat, dan semoga mimpi-mimpi indah membawa Anda ke hutan-hutan kuno yang penuh dengan misteri dan keajaiban.